adalah bagaimana mengisikan saldo awal. Di sini masuk ke menu ACC Setup, kemudian Chart of Account. Dari sini Bapak bisa cari misalkan mau merubah saldo awal dari Bank BCA. Ini kebetulan ada di atas, misalkan ada di bawah, boleh diketik seperti ini. Akan mencari dia bank. Misal Bank BCA ini kita klik, saldo awalnya adalah misal 90 juta, ketik saja Pak, 90 juta. Kemudian enter sampai save, selesai, maka saldo awalnya berubah. Misalkan Bank BNI 0, dinolkan saja Pak. Yang lain misalkan yang harus dinolkan, yang harus diisi sesuai kelompok ini. Apakah dia aset, seperti ini, kapital atau modal, seperti ini. Kemudian nama-nama biaya di sini ada telepon operasional, misalkan mau diganti namanya bisa diganti lewat sini, langsung diganti namanya seperti ini. Kita ganti namanya apa, save, seperti itu, biar sesuai dengan perusahaan kita. Ini misalkan mau kita ganti pakai bahasa Indonesia, silahkan save, seperti itu Pak Krisna. Kemudian untuk kita melakukan entry journal atau cash transaction atau bank transaction dari menu ACC Transact, cash transaction. Cash transaction ini adalah semua transaksi uang cash, baik uang cash keluar atau uang cash masuk. Yang pertama akan saya contohkan adalah uang cash keluar. Misalkan kita beli aqua galon, contoh kita bayar cash 22.000 misal. Klik menu transaction. Nah, di sini pertama kita pilih tanggal, artinya kita belinya tanggal berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada account. Account ini adalah akun petty cash atau uang cash, nanti kita masukkan ke akun mana, seperti itu Pak. Artinya uang cash itu kita harus buat satu akun, kebetulan ini default ya. Atau Pak bisa pilih juga bisa, artinya default ini karena cash berarti harus masuk ke akun cash. Kemudian di sini ada cash in, cash out. Cash out itu artinya bahwa ketika kita jurnal ini nanti posisi kas ini posisinya di kredit, terus kemudian di bawah ini otomatis akunnya adalah akun biaya, karena jurnalnya nanti pastinya adalah misalkan biaya pembelian aqua galon berarti di debit misal 22.000. Kemudian akun yang ada di atas ini Pak otomatis akan kredit karena dia cash out. Kalau Pak pilih cash in, otomatis akun ini akan masuk ke debit. Kemudian lawannya berarti harus pendapatan, misalkan pendapatan lain-lain seperti itu, di kredit seperti itu. Artinya kalau conteng ini cash out, berarti si petik cash ini akan masuk kredit. Di sini nanti kita harus entry-nya debit. Kalau kita pilih cash in, otomatis di sininya masuk ke debit, di sininya harus masuk ke kredit seperti itu. Misalkan di sini beli aqua, di sini ketik F9 untuk pencarian, kemudian pilih di sini pencariannya, kebetulan di sini untuk biaya-biaya expand, misalkan water expand. Nah ini otomatis debit ya, otomatis karena di atas ini kita pilih cash out, uang keluar, berarti dia akan posisinya jurnalnya kredit, di sini debit biayanya. Misal 22.000, enter. Misal Bapak mau nambahin lagi selain aqua, boleh, tapi nanti posisinya harus debit Pak, karena ini adalah uang keluar, ininya nanti lawannya langsung otomatis ini akan ke kredit. Misal saya anggap saya ingin lagi F9, misalkan expenses, misal internet lah, ini internet expand, misal uangnya internet 300.000, seperti ini. Misal di sini keterangannya internet. Nah, seperti ini, Pak. Di sini harus debit karena kita cash out. Di sininya akan otomatis nanti ke kredit. Seperti itu. Kita save. Oh, ini harus validasi dulu. Permintaan Pak waktu itu harus validasi. Save transaction, oke. Nah, ini otomatis jurnalnya Pak ini. Kalau kita lihat sekilas ya, pesannya saya inginkan, nah ini dia. Petik cash kredit otomatis Pak, membelankan dari 300 ditambah 22. Nih, jurnalnya ini dia.
Nih, seperti itu cara jurnal cash transaction. Di bank transaction pun sama, cuman di sini adalah akun bank tentunya. Ini default ya Pak, nanti bisa saya settingkan artinya petik cash ke akun mana, default banknya kemana, atau Pak pilih manual juga bisa, Bank BNI, Bank BCA, petik cash tadi juga dipilih dulu bisa. Ini sama, bank out berarti ini akan otomatis jurnalnya di sini akan kredit yang banknya, di sininya debit. Kalau bank in, di sininya debit, di sininya kredit. Seperti itu Pak Krisna. Kemudian selanjutnya adalah laporan Pak. Untuk laporan biar bisa di PDF kan itu caranya adalah contoh satu saja nih, print. Kemudian di sini akan muncul preview tampilan print. Nah, untuk kita bisa PDF caranya adalah ini. Klik menu ini, setting printer ini, printer setup. Kita klik, pilih di situ DO PDF, oke. Artinya kayak kita mau create PDF file report ini oke. Kemudian tekan print ini Pak. Print. Seperti ini. Nah, di sini kita browse, kita mau simpan filenya di mana. Seperti itu. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Artinya filenya mau kita simpan di mana, misal di desktop ini contoh ya Pak. Misal report, namanya report apa dikasih nama XYZ. Saya simpan di desktop, save, kemudian klik OK. Nah, sudah Pak. Harusnya di desktop sudah ada file yang tadi itu, report XYZ harusnya. Nah, ini dia, report XYZ.